Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, baik Pak. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bapak baik, Nak. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Farhan, silakan. Ya, baik. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, biar kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Farhan telah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya Baik, Bapak Pak, ingin mengingatkan untuk anak-anak yang belum mengisi presensi untuk segera mengisi presensi pada tautan yang telah Bapak bagikan di grup kelas. Jadi sebelum pembelajaran sebelumnya pada pekan lalu kita telah membahas tentang unsur-unsur pembangun dalam sebuah puisi. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak apa saja unsur-unsur pembangun dalam puisi? Boleh, Pak, saya. Ya, silahkan Mas. Unsur pembangun dari puisi itu yang pertama itu diksi atau pilihan kata. Selanjutnya itu imajinasi, gaya bahasa atau majas, bunyi, rima, ritme, dan yang terakhir itu adalah tema. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang menyusun atau menulis puisi. Jadi mungkin materinya hanya singkat ya karena materi yang lainnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, Bapak mohon izin untuk membagikan salindia. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat salindianya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang menulis puisi. Sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu selanjutnya bisa ya. Sesuai dengan kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Dalam kali ini kita akan menyajikannya dalam bentuk tulis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.8.1 yaitu menentukan tema penulisan puisi, yang selanjutnya yaitu menyusun diksi yang sesuai dengan tema penulisan puisi. Yang ketiga yaitu mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin. Yang keempat yaitu menyuncing unsur-unsur bangun puisi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan anak-anak mampu menentukan tema puisi dengan tepat. Yang kedua yaitu mampu menentukan diksi yang sesuai tema puisi dengan tepat. Yang ketiga yaitu mampu mengembangkan diksi menjadi puisi yang utuh dengan baik. Dan
Yang keempat, yaitu mampu menyunting teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Baiklah, langsung saja. Di sini anak-anak bisa melihat apa? Ya, pemilihan tema. Jadi, langkah dasar atau yang paling awal dari menulis puisi adalah memilih tema. Kita bisa memilih tema apa saja yang menurut anak-anak ini menarik untuk dijadikan sebuah puisi. Seringkali kita merasakan ketika menulis puisi itu susah. Karena apa? Karena yang dipikir adalah bagaimana caranya menulis diksi-diksi yang indah. Padahal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu memikirkan temanya terlebih dahulu. Kita bisa memilih tema apa sajalah pokoknya. Benda-benda yang berada di sekitar itu bisa jadi gagasan atau ide yang dituliskan dalam sebuah puisi. Misalnya tema tentang cinta atau tentang keluarga atau tentang persahabatan, tentang kebudayaan dan lain-lain. Setelah memilih tema, kita juga dapat mengerucutkannya menjadi topik. Topik itu berarti lebih spesifik dari tema. Misalnya temanya kita tadi cinta. Terus nanti kita bisa mengambil topik yaitu cinta kepada Tuhan misalnya, atau cinta kepada ayah dan ibu. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu dari menulis puisi adalah analisis diksi. Setelah anak-anak menentukan tema dan topik yang digunakan untuk membuat puisi, anak-anak bisa mengira-ngira kira-kira diksi atau pilihan kata apa saja yang terpikirkan yang berhubungan dengan tema tersebut. Misalnya tadi kita memilih tema atau topik tentang cinta kepada Tuhan. Sempat terputus karena jaringan Bapak yang terkendala. Baik, melanjutkan yaitu tentang menganalisis diksi yang telah kita pilih dari tema yang kita tentukan tadi. Jadi misalnya kita menentukan tema atau topik cinta kepada Tuhan, lalu kita bisa mengira-ngira diksi atau kata-kata tentang cinta kepada Tuhan itu. Seperti adzan atau sholat atau sholawat atau dan yang seterusnya lah. Jadi diksi-diksi tersebut kita pilih berdasarkan tema yang kita tentukan. Yang langkah yang selanjutnya dari menulis puisi yaitu menyusun diksi. Jadi kita bisa menyusun atau mengembangkan diksi tersebut menjadi kalimat-kalimat yang indah yang telah kita pilih sebelumnya. Disinilah imajinasi dan kreativitas kalian sebagai calon penyair itu diasah. Kalian bisa melihat puisi-puisi dari penyair ternama untuk mempelajari cara menyusun diksi-diksi menjadi kalimat-kalimat yang indah tersebut. Dan tahap yang terakhir dari menulis atau menyusun puisi yaitu penyuntingan. Ya, jadi penyuntingan ini di sini anak-anak bisa memadatkan kata-kata yang dikira berlebihan tanpa mengurangi makna dari keseluruhan dari puisi tersebut. Karena sejatinya puisi itu sama halnya dengan cerita-cerita lainnya, seperti cerpen, seperti berita. Namun yang membedakan adalah padatnya kata yang dipakai dan keindahan dari diksi yang dipilih itu. Baik, mungkin pembelajaran hari ini cukup singkat dan cukup sekian. Sebelum Bapak memberikan tugas, apakah mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oh iya, baik. Jadi untuk tugasnya, yaitu anak-anak diminta untuk membuat puisi dengan tema bebas, sekreatif dan semenarik mungkin menurut kalian.
terserah mau panjang, mau lebar, mau pendek, dan tetap memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi serta diksi-diksi yang menarik. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Maaf.